Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan ketiga IPA. Kita belajar tentang gaya. Gaya itu apa? Kita bisa membuka modulnya halaman 6 ya. Silahkan buka modul halaman 6. Kita belajar mengenai gaya yang bagian D ya. Di halaman 6 bagian D, gaya. Apa itu gaya? Pengertian gaya itu adalah suatu tarikan ataupun dorongan. Kalian mendorong, kalian menarik, itu namanya kalian memberikan gaya. Kemudian gaya ini bisa mengubah bentuk, arah, dan kecepatan suatu benda. Kapan gaya dapat mengubah bentuk? Misalkan kalian punya satu siung bawang merah, kemudian kalian potong-potong ya, artinya kalian telah mengubah bentuk bawang merah menjadi potongan-potongan. Kemudian gaya juga bisa mengubah arah. Contohnya, kalian mendorong kursi ke sebelah kanan. Nah, ini berarti kalian memberikan gaya pada kursi dan mengubah arahnya. Yang semula diam, akhirnya bergerak ke kanan. Kemudian dia juga bisa mengubah kecepatan benda. Contohnya, ada mobil yang mogok. Nah, ketika mobil mogok, kalian mendorongnya. Ketika mendorong, otomatis mobilnya akan bergerak. Kalau bergerak, berarti mobilnya memiliki kecepatan. Kemudian, jenis-jenis gaya. Jadi, berdasarkan penyebabnya, gaya itu dibagi menjadi 5. Ya, 5. Apa saja? Yang pertama ada gaya mesin. Gaya mesin itu berarti disebabkan oleh mesin. Jadi benda yang awalnya diam bisa bergerak itu karena adanya mesin. Contoh ya mobil atau motor kalian kok bisa bergerak? Nah, itu karena adanya gaya mesin. Yang kedua namanya gaya magnet. Kalau gaya magnet berarti berasal dari magnet. Misalkan kamu punya paku, kemudian ditarik oleh sebuah magnet. Nah, paku ini nanti akan bergerak searah dengan kalian menggerakkan si magnet. Nah, kenapa paku bergerak? Yuk, karena adanya gaya magnet. Yang ketiga adanya gaya gravitasi. Berarti disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Contohnya apa? Mangga yang di atas pohon bisa jatuh. Nah, itu karena adanya gaya gravitasi. Kenapa jatuhnya selalu ke bawah? Karena ada gaya gravitasi bumi. Yang keempat ada yang namanya gaya pegas. Nah, gaya pegas ini berasal dari pegas. Contohnya adalah ketika kalian naik sepeda motor, kemudian kalian bisa naik turun karena skopnya, maka itu namanya pergerakannya disebabkan oleh gaya pegas ya. Yang kelima adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik ini berarti gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Contohnya sepeda motor listrik. Nah, sepeda motor listrik ini kenapa bisa bergerak? Yo, karena adanya gaya listrik dan gaya mesin yang ada dalam sepeda. Kemudian berdasarkan sifatnya, gaya dibagi menjadi 2. Kalau berdasarkan penyebabnya dibagi 5, kalau berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama gaya sentuh, yang kedua gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh berarti gaya yang timbul karena adanya persentuhan dengan benda lain. Jadi benda tersebut bisa dikenai gaya karena adanya sentuhan dengan benda lain. Contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot ini berarti gaya yang diberikan oleh kita sendiri ya, tenaga kita, otot kita. Contohnya tadi lemari didorong, kursi didorong, itu berarti ditimbulkan karena adanya gaya otot ya. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini adalah timbul walaupun tanpa persentuhan. Contohnya apa? Yo tadi adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan tidak pernah bersentuhan dengan bendanya, tapi bisa timbul karena adanya gaya gravitasi tadi. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet. Itu juga sama. Magnet dengan paku tidak pernah bersentuhan, tapi kenapa paku bisa berjalan? Nah, itu karena adanya gaya magnet. Dari sini paham ya. Yang kedua kita akan belajar mengenai resultan gaya. Jadi gaya itu adalah besaran vektor
vektor. Karena besaran vektor berarti dia memiliki arah dan memiliki nilai. Nah, resultan gaya ini disimbolkan dengan huruf F ini ya, huruf F. Simbolnya adalah huruf F. Kemudian memiliki satuan N besar atau kita sebut dengan Newton. Nah, nilai Newton ini sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian apa itu yang disebut dengan resultan? Resultan gaya. Resultan gaya itu maksudnya adalah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Total gaya yang bekerja pada suatu benda ini berarti bisa kita rumuskan dengan R ini resultan gaya ya. Resultan gaya itu rumusnya berarti gaya pertama ditambah gaya kedua ditambah gaya ketiga, atau F1 tambah F2 tambah F3. Nah, kemudian karena resultan gaya ini memiliki arah, maka kalau arahnya ke kanan berarti tandanya akan bertanda positif. Ini ya, ke kanan tandanya positif. Kalau nanti dia arahnya ke kiri, maka tandanya akan negatif. Gitu ya, diingat kalau tandanya ke kanan, tanda ke kanan berarti positif. Kalau nanti tandanya ke kiri berarti negatif. Oke, dari sini bisa paham ya. Jadi kalau dia ke kanan adalah resultan gayanya positif, kalau ke kiri dia negatif. Kemudian dia juga bisa mengalami keadaan seimbang, di mana total gayanya adalah 0. Kalau keadaan seimbang berarti bendanya diam, tidak bergerak. Kemudian kita akan lanjut belajar tentang gaya gesek. Untuk contohnya nanti dulu ya. Nanti dulu kita ke contoh. Sekarang kita ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda yang saling berlawanan. Nah, ini contohnya di sini sudah ada contohnya ya. Nih, contohnya ada sebuah gaya. Benda dikenai gaya sebesar F ke sebelah kanan. Ini ya, ini ke sebelah kanan. Kemudian dia akan mengalami gaya gesek yang berlawanan dengan gayanya. Kemana? Ini FG, ini gaya gesek. Berlawanan berarti ke arah kiri. Nah, ini namanya gaya gesek, gaya yang timbul akibat suatu benda, pergerakan benda. Kemudian ini juga ada gaya N ya, namanya gaya normal, gaya Newton, normal itu berarti ke atas. Kalau W berarti gaya berat. Contoh gaya gesek itu ada yang merugikan, ada yang ada yang merugikan, ada yang bisa dimanfaatkan. Untuk yang merugikan itu contohnya adalah antara sendal dengan lantai ya. Nanti kalau sendal terus-menerus kena lantai kita gunakan, lama-kelamaan akan menipis. Nah, itu namanya gaya gesek yang merugikan. Kemudian antara mesin mobil ya, mesin mobil dengan kopling itu nanti lama-kelamaan juga akan merusak mesin. Makanya harus sering kali diisi oli, diganti-ganti oli itu supaya tidak menimbulkan gaya gesek yang merugikan tadi. Kemudian ada yang gaya gesek yang bisa kita manfaatkan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mengerem mobil atau sepeda motor. Nah, itu kenapa ada rem? Nah, rem itu fungsinya adalah, kapas rem fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan. Nah, itu salah satu gaya gesek yang menguntungkan bagi kita. Kemudian ada yang bisa kita lakukan untuk memperkecil gesekan. Nah, itu contohnya bisa dilakukan dengan memperlicin permukaan. Bisa juga memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara, ataupun meletakkan benda di atas roda. Nah, yang ke E itu ada hukum Newton ya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Sebelum ke sana, kita ke contoh soal dulu ya. Tadi kan belum masuk ke contoh soal.
Kita ke contoh soal. Bisa kita buka latihan soalnya. Misal mana ya? Kita buka dulu. Apakah ada contoh soal? Bentar, kok nggak ada ya? Kita buat sendiri saja ya. Contohnya adalah sebuah benda, ini benda ya, mengalami dua buah gaya. Yang pertama gaya F1, F1-nya ke kanan, besarnya 6 Newton. Kemudian dia juga mengalami gaya ke sebelah kiri sebesar F2. F2-nya adalah 10 Newton ya. Kemudian yang ditanya adalah resultan gayanya berapa. Maka kita lihat, yang pertama F1-nya 6 Newton ke kanan, yang kedua ke kiri sebesar 10 Newton. Ini artinya gaya yang mengenai benda ini berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka resultan gayanya akan dikurang ya. Karena berlawanan arah, maka gayanya totalnya harus dikurang. Nah, cara mengurangnya gimana? Cara mengurangnya adalah gaya yang besar nilainya, ini ya 10 Newton, harus mengurangi gaya yang kecil. Berarti nanti rumusnya menjadi F2 dikurangi F1. Berarti 10 Newton dikurangi 6 Newton ya. 10 kurangi 6 hasilnya adalah 4. Berarti nanti resultan gayanya adalah 4 Newton. Kemudian kita beri arah. Arahnya kemana? Arahnya mengikuti arah dari gaya terbesar. Karena gaya terbesarnya adalah ke kiri, maka resultan gayanya adalah 4 Newton ke kiri. Berarti satuannya 4 Newton ke kiri. Dari sini paham ya? Ini untuk yang berbeda arah. Pahami lagi, satu benda dikenai dua buah gaya. F1 adalah 6 Newton, F2-nya 10 Newton. Karena berlawanan arah berarti dikurangi 10 dikurangi 6, hasilnya 4 Newton. Kemudian arahnya kita mengikuti arah gaya terbesar. Gaya terbesarnya ke kiri berarti 4 Newton ke kiri. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Ada sebuah gaya ya, dikenai F1 sebesar 3 Newton. Dia juga dikenai F2 sebesar 7 Newton. Nah, ini kita lihat ternyata bendanya dikenai dua buah gaya yang arahnya sama. Karena arahnya sama, maka resultan gayanya kita jumlah ya. Kalau sama berarti dijumlah. Berarti F1 ditambah dengan F2. Berarti nanti 3 ditambah 7, hasilnya adalah 10 Newton. Terus arahnya kemana? Karena sama-sama ke kanan, berarti arahnya ke kanan. Kanan ya. Sampai sini paham ya? Berarti kalau nanti dikenai gaya yang searah, resultan gayanya dijumlah. Kalau berlawanan berarti dikurangi, yang mana mengurangnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Oke. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang, kita lanjutkan lagi ya. Kita akan belajar tentang gaya berat ya. Gaya berat itu adalah yang ditimbulkan karena gaya tarik terhadap bumi, dimana rumusnya W sama dengan M kali G, dimana W adalah berat, weight, satuannya Newton, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi.
gravitasi. Maka rumusnya harus diingat ini ya. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Kemudian nanti ada contoh soalnya, kita buat lagi ya. Kita ke contoh soal. Contohnya mana ya? Nah ini, kalian buka modul kalian halaman 20 soal nomor 13. Nah di sini ditulis buku bermassa 600 gram jatuh ke lantai. Pada peristiwa tersebut bumi menarik buku dengan gaya. Nah ini yang dimaksud adalah gaya berat ya. Karena gaya berat berarti tadi rumusnya adalah W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G. Masanya di sini adalah 600 gram. Nah, jangan lupa massa itu selalu dalam satuan kilogram. Maka 600 gram ini kita rubah dulu ke kilogram. Kilogram ke gram itu kan 3 kali ya. Maka kalau dari gram ke kilogram itu berarti dia naik sebanyak 3 kali, berarti dibagi 1000. 600 dibagi 1000. Berarti 600 dibagi 1000. Kemudian dikali G. G ini percepatan gravitasi. Nilai dari percepatan gravitasi itu selalu nilainya 10. Maka 600 per 1000 dikali 10. Baru kita coret-coret nolnya. Ini coret, ini dicoret, ini dicoret. Berarti hasilnya adalah 6 Newton. Nah hasilnya berarti D yang benar ya. Dari sini paham ya. Maka gaya berat itu rumusnya tinggal massa kali G. G itu nilainya selalu 10. Berarti 600 per 1000 kali 10. Hasilnya 6 Newton. Oke, kita lanjutkan lagi ke hukum Newton. Nah hukum Newton ini, siapa sih si Newton ini? Kenapa kok gaya satuannya Newton? Nah, penemu dari gaya, dari konsep gaya itu ditemukan oleh yang namanya Newton ya, Sir Isaac Newton. Dia menemukan ketika dulu dia sedang berpikir atau belajar di bawah pohon apel. Tiba-tiba apel terjatuh mengenai kepalanya. Kemudian dia berpikir, oh kenapa sih kok apel bisa jatuh mengenai kepala saya? Ternyata karena adanya gaya gravitasi. Setelah itu dia mengungkapkan konsep-konsep dari gaya. Nah menurut dia maka akan timbul yang namanya hukum Newton. Ada 3. Yang pertama namanya hukum Newton 1, yang kedua hukum Newton 2, yang ketiga hukum 3 Newton. Perbedaannya apa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 itu mengatakan bahwa setiap benda yang akan tetap berada dalam keadaan diam. Jadi benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan sampai nanti dikenai gaya dari luar ya. Jadi benda yang awalnya diam yuk akan selalu diam di situ. Contohnya apa? Contohnya kalian meletakkan pulpen di atas buku, di atas meja. Nah, selamanya pulpen itu akan di atas meja, di atas buku sebelum nanti adanya gaya luar yang mengenai dia. Jadi sampai besok yuk pulpennya akan di atas buku sampai nanti kalian mengambilnya. Itu logikanya ya, itu hukum Newton 1. Nah contohnya apa lagi? Contohnya bumi akan selalu berputar mengelilingi matahari dengan gaya dengan kecepatan yang tetap sampai nanti Allah mengatakan bahwa harus berhenti. Nah itu namanya hukum Newton 1. Jadi benda yang diam akan selalu diam, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan selalu bergerak dalam kecepatan konstan. Itu artinya hukum Newton 1. Makanya ketika kalian berada di dalam mobil yang sedang bergerak, tiba-tiba direm, maka tubuh kalian nanti akan terdorong ke
depan. Itu kenapa? Karena kalian itu ketika di dalam mobil ingin mempertahankan posisi kalian, ingin tetap diam dalam posisi kalian, tapi tiba-tiba kena gaya tadi di rem mobilnya, maka kalian akan terdorong ke depan. Nah, ketika sama juga ketika kalian naik mobil tiba-tiba digas, nah maka kalian juga akan mengalami yang namanya dorongan ke belakang. Ya, itu juga namanya hukum Newton 1 karena kalian ingin mempertahankan posisi tubuh kalian, ya. Kemudian ada hukum Newton 2. Nah, kalau hukum Newton 2 ini dikatakan bahwa benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar jumlah gayanya. Maka dari hukum Newton 2 ini nanti akan timbul sebuah rumus di mana F sama dengan M kali A. Nah ini, jadi gaya itu sebenarnya diperoleh dari hasil kali massa dengan percepatan. Jadi dari hukum 2 Newton ini nanti timbul rumus F sama dengan M kali A, ya. Dimana hukum 2 Newton ini dikatakan ketika benda sudah mendapatkan gaya maka akan mengalami percepatan, sehingga nilai gaya adalah F sama dengan M kali A, ya. Kemudian yang ketiga ada hukum Newton 3. Kalau hukum Newton 3 ini adalah yang namanya aksi reaksi. Jadi ketika melakukan aksi akan timbul reaksi, di mana arahnya akan selalu berbeda. Maka iki, ya, F aksi sama dengan men F reaksi, ya. Jadi arahnya akan selalu berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian berenang. Kalian berenang itu kan, kenapa kalian berenang itu tangannya mendorong ke belakang tapi kalian maju ke depan? Nah, itu adalah hukum Newton 3, ya. Ketika kalian memberikan aksi pada air mendorongnya ke belakang arahnya, maka nanti air akan memberikan reaksi pada tubuh kalian mendorong ke depan. Maka ketika kalian berenang, kalian maju ke depan padahal kalian mendorong air ke belakang. Nah, itu namanya hukum Newton 3, di mana gaya aksi itu nilainya akan sama tapi berlawanan, ya, begitu. Contohnya lagi adalah ketika kalian tidak sengaja menendang tembok. Nah, artinya ketika kalian menendang tembok, nanti tembok akan memberikan reaksi pada kaki kalian. Dengan apa? Dengan rasa sakit. Nah, itu juga sama, F aksi sama dengan men F reaksi. Makanya kalau melakukan sesuatu harus yang positif, ya. Contohnya seperti itu. Untuk yang hukum Newton 2, ya, dimana tadi timbul sebuah rumus dimana gaya itu adalah hasil dari M kali A. Kita lihat di modul apakah ada soal seperti itu. Nah, ini ya, coba kalian buka halaman 19. Halaman 19 soal nomor 10. Di sini dijelaskan bahwa gaya sebesar 5 Newton bekerja pada benda masanya 2 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan sebesar berapa? Nah, tadi dikatakan bahwa F itu kan rumusnya adalah M kali A, ya, M kali A. Maka F itu rumusnya adalah M kali A. Di sini diketahui F-nya 5 Newton, masanya 2 kilo, gitu kan? Nah, sekarang kita mau mencari A. A ini percepatan, ya. Kalau yang ditanya A, maka rumusnya berubah menjadi F dibagi M. Nah, ini kalian harus bisa, ya, mengubah-ubah rumus seperti ini. Logikanya gini, misalkan M-nya kita punya nilai 2, A-nya kita punya nilai 4 misal. Maka F-nya itu kan nanti 2 kali 4 hasilnya kan 8. Nah, kalau yang ditanya adalah A ini kan tadi kan 4. Supaya dapat 4 ini gimana? Kalau kita punya 8 dan 2, yo carane 8 dibagi dengan 2. Maka rumusnya menjadi F per M. Nah, sekarang tinggal kita bagi saja. Berarti 5 Newton bagi massa. Nah, massanya ini sudah dalam satuan kilogram, ya. Berarti 5 bagi 2. 5 bagi 2 hasilnya adalah 2,5. Satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah D, ya.
Paham ya dari sini ya? Terima kasih. Kita cukup sekian saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Jadi sekarang kita selesaikan gerak pada benda. Jadi gerak pada benda sudah selesai. Yang kemarin kalian belajar tentang GLB, GLBB, kecepatan, percepatan, dan gaya hari ini kita selesaikan. Nanti pertemuan keempat kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan dan pada manusia. Terima kasih. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tugas yang ada di Google Form dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.